Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Materi ini saya siapkan untuk mahasiswa saya yang sedang melaksanakan PPL ya, praktek pengalaman lapangan PPL di Kacirebonan dan Kasepuhan Cirebon ya, di Kesultanan Cirebon ya. Kita tahu bahwa Cirebon ini mempunyai manuskrip kuno yang sangat banyak ya. Jadi kegiatan mahasiswa agar lebih terarah di Kesultanan Kacirebonan dan Kasepuhan, apa saja misalnya yang mungkin kita lakukan dan kita manfaatkan dari pengalaman praktek lapangan ini ya. Oke, kalau kita berbicara tentang interaksi dengan al-makhtutat atau manuskrip kuno, paling tidak ada 4 hal yang mungkin kita lakukan dan kita kerjakan ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan juga. Tapi sebenarnya materi ini secara umum memberikan gambaran secara umum kepada mahasiswa dan antum dan antuna di sastra Arab, baik di sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon atau di jurusan-jurusan lain ya, dan di kampus-kampus lain ya. Ketika kita berhadapan dengan al-makhtutat ya, al-makhtutat, manuskrip kuno, apa yang mungkin dan mungkin kita lakukan ya terhadap manuskrip kuno yang ada ya. Oke, yang pertama yang mungkin dan bisa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa di tempat PPL itu adalah membuat faharis al-makhtutat ya. Faharis al-makhtutat, indeks al-makhtutat atau manuskrip kuno yang ada di tempat itu ya. Jadi manuskrip kuno yang ada ya, mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin saja belum tertata dan terkatalog dengan baik, misalnya seperti itu. Maka tugas kita yang mungkin bisa kita lakukan terhadap manuskrip kuno yang ada itu, yang pertama adalah faharis al-makhtutat. Kita coba mengumpulkan indeks atau mencoba membuat indeks dari makhtutat yang tersedia di tempat itu ya. Di antaranya adalah bisa menggunakan waraqiyah, tentunya waraqiyah, indeks dengan kertas tentunya. Kita bisa tuliskan judul manuskrip yang ada. Kemudian kita tuliskan pada tahun berapa manuskrip itu dituliskan kalau seandainya ada di situ. Kemudian siapa pengarang atau penulis dari al-makhtutat atau manuskrip yang ada ya. Semua data-data tersebut kita bisa cantumkan dan bisa kita tuliskan baik dalam bentuk waraqiyah, kertas, atau rakmiyah ya, atau secara aplikasi misalnya ya. Kita bisa buat aplikasi tentang indeks makhtutat yang ada di Kecirebonan misalnya atau di tempat-tempat lain ya. Oke, tentunya ini juga tergantung dengan kondisi yang ada di situ. Kalau seandainya sudah ada dan sudah tertata rapi ya, dan sudah ada indeks makhtutat yang ada, karena ini bertujuan untuk ya memberikan layanan kepada orang yang ingin mencari al-makhtutat yang ada, ingin melihat, ingin membaca, ingin menggali dan melakukan penelitian-penelitian lain, kita bisa memudahkan mereka ya. Judul apa yang tersedia, kemudian siapa saja penulisnya, di tahun berapa makhtutat manuskrip itu ditulis dan siapa penulisnya, begitu ya. Oke, kalau seandainya sudah ada, indeks makhtutatnya, kemungkinan lain yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek lapangan di tempat itu, yaitu tartib an-nusakh ya, tartib an-nusakh al-unwan al-wahid ya. Kita bisa menertibkan atau menyusun atau mengklasifikasikan makhtutat manuskrip yang ada. Oke. Dalam banyak hal bisa kita klasifikasikan indeks makhtutat yang ada itu berbahasa Arab atau dia berbahasa pegon ya. Arab ditulis pakai bahasa Arab, ditulis oleh siapa, kemudian pada tahun berapa. Yang Arab kita kumpulkan di satu tempat, di satu rak misalnya. Kemudian yang pegon, yang bahasa daerah atau bahasa Jawa atau bahasa Cirebon, yang ditulis dalam aksara Jawa, dalam aksara Arab Melayu ya, atau aksara Jawi. Kita pisahkan mana yang pegon, mana yang Arab asli ya. Itu satu bentuk klasifikasi yang mungkin kita lakukan. Atau yang kedua, kita bisa merapikan manuskrip yang ada itu sesuai dengan disiplin keilmuan yang ada. Misalnya tentang sejarah, kita kumpulkan semuanya, manuskrip yang ada tentang sejarah kita adakan dan kita tuliskan dan kita letakkan di satu rak misalnya. Kemudian
misalnya di rak yang lain kita tuliskan atau kita rapikan terkait maktutat yang ada misalnya tentang sufi misalnya ya, tentang sufi atau tentang keislaman atau tentang hadis ya, terkait dengan keilmuan dan manuskrip atau maktutat yang ada di tempat itu ya. Oke, dua hal ini memungkinkan sekali dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah melakukan indeks terhadap maktutat yang ada, indeksasinya, baik itu secara tulisan atau berbentuk digital ya. Yang kedua, merapikan dan menyusun maktutat yang ada sesuai dengan klasifikasi yang ada. Arab sama Arab, pegon sama pegon misalnya. Atau berdasarkan disiplin keilmuan yang berbeda. Fikih sama fikih misalnya, atau sastra dengan sastra, fikih dengan fikih, begitu seterusnya. Ini dua hal yang mungkin bisa kita dilakukan oleh mahasiswa. Oke, kemungkinan yang ketiga, ya ini biasanya untuk peneliti ya, untuk para dosen bisa juga, atau mungkin mahasiswa yang bisa berkolaborasi dengan para dosen mereka ya. Mereka bisa melakukan namanya at-tahqiq ya. At-tahqiq, ini yang ketiga, at-tahqiq. At-tahqiq itu adalah menulis kembali ya, menulis ulang kembali manuskrip yang ada, manuskrip kuno yang ada. Manuskrip kuno yang ada itu kan pakai tulisan tangan tentunya ya. Kita tulis ulang kembali, kita pindahkan kembali dalam bentuk ketikan ya, dalam bentuk ketikan. Jadi namanya itu adalah at-tahqiq, memindahkan tulisan tangan yang ada di maktutat itu, kemudian kita ketik ya, kemudian kita terbitkan kembali ya, diterbitkan kembali ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat berat sekali ya, karena maktutat itu berkaitan dengan karya tangan seseorang ya, karena tulisan tangan itu beda-beda ya, ada yang tulisannya bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tertata rapi, ada yang kurang tertata rapi. Bahkan dalam kendala-kendala yang ada, maktutat-maktutat itu punya simbol masing-masing misalnya. Maka kita selaku peneliti yang ingin melakukan tahqiq terhadap atau penulisan ulang terhadap manuskrip kuno itu, dan kita ingin memindahkannya ke dalam bentuk digital ya, dengan tulisan yang baru misalnya, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan kajian dan keahlian tersendiri tentunya. Kalau seandainya ini memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa, ini bisa dilakukan ya. Oke, kemungkinan yang ketiga, yang keempat, yang mungkin juga bisa kita lakukan, tapi ini biasanya bisa kita lakukan setelah mentahqiqnya, yaitu tentang at-tarjamah. Kita bisa mengalih bahasakan ya maktutat yang ada atau manuskrip yang ada dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Kalau seandainya manuskrip kuno itu berbahasa Arab, kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Tentunya dalam proses penerjemahan juga membutuhkan waktu dan keahlian tersendiri ya, karena seorang penerjemah juga membutuhkan teks yang betul ya, teks yang dipastikan betul ya ketika dia ingin mengalih bahasakan ke dalam bahasa yang lain ya. Oke, paling tidak menurut saya kawan-kawan mahasiswa bisa memberikan kontribusi sambil belajar di tempat praktek pengalaman lapangan itu ya, melakukan dua hal yang pertama tadi, yaitu tentang indeksasi dari maktutat ya atau manuskrip kuno yang ada di tempat itu, kemudian tartib an-nusakh al-unwan al-wahid, menyusun kembali atau mengklasifikasikan kembali ya manuskrip kuno atau maktutat yang ada sesuai dengan disiplin keilmuan yang ada, agar semuanya tertata rapi ya, agar setelah melaksanakan kegiatan PPL kita bisa mengetahui secara umum ya maktutat dan manuskrip apa saja yang ada di Kesultanan Cirebon, Kasepuhan misalnya, atau di Kecirebonan ya, atau kawan-kawan yang lain di luar kota Cirebon ya. Demikian, semoga bisa memberikan panduan awal dan panduan singkat bagi antum dan antuna yang sedang melaksanakan PPL jurusan bahasa Arab, jurusan bahasa dan sastra Arab Yayan Syekh Nurjati Cirebon di Kesultanan Cirebon. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fi amanillah.